Kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu untuk pagi hari ini. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, bukan hanya sebuah rutinitas biasa, tapi kami rindukan lawatan-Mu Tuhan terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami akan serupa dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami siap memuji nama Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkau Allah satu-satunya yang kami percaya. Engkau Allah satu-satunya, Raja di atas segala raja yang kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu yang kudus, ku agungkan Kau Rajaku. Haleluya, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, karena cinta-Mu yang besar melimpah di hidupku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, sungguh kami bersyukur. Haleluya Tuhan, ku tinggikan Engkau, ku naikkan syukur. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mau angkat lagu ini sekali lagi. Sound dan semangat bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi Allah kita yang begitu luar biasa. Dia yang melukis cakrawala, bahkan dia juga yang merangkai jagat raya. Haleluya. kembali saudaraku. Kita bersyukur buat Allah kita yang begitu luar biasa. Kita mau tetap memuji nama Tuhan, Allah kita. Kemuliaan, satu suara kami
Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Dan saya mohon untuk nanti Ibu Jun Edi pimpin kita dalam doa persembahan.
Amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati oleh karena besar anugerahnya dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati. Saudara jemaat, untuk kita mau bangkit berdiri. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami, Tuhan, untuk kami seperti tanah yang gembur ketika firman-Mu itu dibagikan dan jatuh di tanah hati kami. Kami mau bertumbuh, Tuhan. Kami mau bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah, sehingga buah kami ini boleh memberkati orang di sekitar kami, Bapa. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut,
berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah ya Roh. Bekerjalah ya Roh Kudus, Paku sepenuhnya lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Engkaulah yang paling utama dalam hidup kami Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Bila keberadaan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian pengagungan kami yang sudah kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami terima benih firman-Mu. Kami buka hati kami, lembutkan hati kami, dan berkaryalah Roh Kudus di hati kami, supaya benih ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kuasa jahat, kuasa gelap, iblis dan roh jahat akan mengganggu dan mencuri jatuhnya firman-Mu. Kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja dan semua boleh diberkati dengan kebenaran firman. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, ya hari ini kita bisa berhimpun kembali, kita menaikkan puji-pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita siapkan hati untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar supaya kita bisa menjadi orang yang berbeda, saudara. Karena kita ini di dalam Kristus sudah memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Ya, kita harus konsisten dengan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus
terang kita bercahaya, sinar kita harus bersinar dengan baik dari kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, saudara. Ya, kita harus makin disempurnakan dari hari ke hari. Ya, memang ini bukanlah satu proses yang mudah, tetapi kalau kita mau dan kita mengandalkan Roh Kudus pasti bisa. Amin. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1, kita akan membaca bersama-sama. Saya tunggu. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, masih belum serentak, berarti belum ketemu semua. Oke ya, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama, di layar monitor juga ada. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Yang berbahagia yang menerima firman, merenungkan dalam hati, dan terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, seperti saya berkata tadi bahwa kita punya identitas sebagai anak Allah, ya, identitas yang baru. Ketika kita terima Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kita sebagai anak Allah, saudara. Maka hidup kita yang harus terus dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, ini bukan bicara tampilan luar. Kalau kita bicara menuju ke sempurna, ya, menuju kepada gambarnya Tuhan, itu bukan bicara tampilan luar kita, sehingga kita harus memoles wajah kita, memake up wajah kita supaya seperti Yesus, bukan begitu. Tetapi lebih kepada perubahan yang internal. Perubahan apa yang ada di dalam hati kita, yang keluar dari hati kita, saudara. Dan ini bisa kalau kita memulainya dengan takut akan Tuhan, saudara. Maka tadi berkata, menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus agar mereka menjauhkan diri dari pencemaran yang ada di dunia ini. Pencemaran baik jasmani maupun rohani, ya, sehingga menyempurnakan kekudusannya di dalam takut akan Allah. Saudara, ini adalah satu panggilan buat kita semua sebagai anak Tuhan untuk hidup kita itu berbeda dengan dunia. Amin. Karena kita ini milik Kristus, saudara. Sudah ditebus menjadi umat tebusan Tuhan. Maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kehidupan kita harus terus berjaya, harus makin disempurnakan, harus makin serupa dengan Kristus. Ini bisa kalau kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kalau kita masih nuruti kehidupan sama seperti dunia, kita tidak akan bisa berbeda. Kita tidak akan bisa sama seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bisa kalau kita punya roh takut akan Tuhan tadi saya sebutkan. Jadi sempurna, kita bisa makin sempurna, kita bisa makin segambar dengan Yesus itu kalau kita punya roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, banyak orang yang ngerti firman, banyak orang yang tahu firman, tetapi hidupnya masih berdosa. Firman tahu, tetapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Maka kita tidak akan heran kalau kita mendengar orang Kristen akhirnya dipenjara. Kalau kita
dari penghakiman. Jadi saudara, saya sudah pernah menyampaikan bahwa hidup kita itu nanti akan dihadapkan kepada pemisahan. Ada waktunya Tuhan itu akan membuat pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Ingat ya, lalang dan gandum. Kalau tahu ada penghakiman, kalau kita mengerti nanti ada pemisahan, maka ini akan membuat kita itu punya roh takut akan Tuhan. Karena kita menyadari, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang tersembunyi. Kan seringkali saudara kita ini berbuat jahat karena kita merasa tidak ada yang tahu, kan gitu ya. Nggak apa-apa, kan tidak ada yang tahu. Istriku tidak tahu, ya kan? Suamiku nggak tahu, ya kan? Jadi kita berbuat dosa karena merasa tidak ada yang tahu. Nah, kita harus menyadari Tuhan itu melihat, amin, dari surga melihat. Meskipun orang lain tidak tahu, suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, orang-orang terdekat kita tidak tahu, tetapi ada Tuhan yang maha tahu, amin. Dan ini akan mendorong kita untuk kita bisa bertahan di dalam kebenaran. Untuk kita punya roh takut akan Tuhan, karena Tuhan itu pasti mengawasi kita dan suatu saat akan menghadapkan kita kepada pemisahan. Ini yang jahat, ini yang benar. Akan dipisahkan, saudara. Maka kita harus meyakini firman. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan sudah firmankan itu ya dan amin. Pasti, saudara. Jika Tuhan sudah berfirman itu pasti. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku akan memberikan penghukuman kepada orang-orang fasik, itu pasti. Kita tidak bisa menyepelekan. Kalau kita meyakini firman ini, Tuhan pasti nanti menghakimi orang fasik dan menyelamatkan orang benar, ya maka kita akan menjaga hidup kita, saudara. Kita pasti punya rasa takut akan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menghukum, ya bahkan tadi sebutkan menghukum malaikat-malaikat, menghukum manusia-manusia di zaman purba, di zamannya Nuh, ya dihukum dengan air bah. Maka sekarang pun kalau kita tidak bertobat, kita tidak menyadari ini juga, Tuhan sudah menyiapkan penghukuman buat orang-orang fasik, saudara. Kalau dulu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, maka hari-hari ini kalau orang tidak bertobat, sama seperti Sodom dan Gomora dihukum, demikian juga akan orang fasik akan dihukum. Artinya kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu berlaku, saudara, sampai hari ini. Firman itu ya dan amin. Nah, tadi kita sudah membaca ada dua tokoh, ada Nuh dan Lot, saudara. Ya, Nuh ini kan hidup di tengah-tengah lingkungan yang ya mungkin ketika Tuhan berfirman, kamu harus buat bahtera, Nuh. Kamu siapkan bahtera, nanti karena aku akan menghukum bumi ini, kejahatannya sudah memuncak. Ya Tuhan berkata bahwa aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi ini, baik hewan, baik manusia, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal, kata Tuhan, ya. Jadi bukan karena Tuhan menyesal, tapi Tuhan mengubah rancangannya. Ketika Tuhan menjadikan manusia, maka ditetapkan aku akan menghukum bumi. Dan Nuh percaya, saudara, akan firman ini. Coba seandainya Nuh tidak percaya, oh mosok Tuhan, wong ini aman-aman saja kok. Tetapi Nuh percaya akan firman ini, maka dia siapkan bahtera. Saudara, kalau kita belajar sejarah tentang bahtera ini bukan dibuat dalam 1 tahun 2 tahun, saudara. Ya ada satu ayat berkata 120 tahun Nuh itu berkhotbah supaya orang bertobat, tetapi orang-orang tidak mau dengar, saudara. Artinya kemungkinan bahtera ini juga dibuat selama 120 tahun. Bayangkan, saudara. Nuh ini sudah memberitahukan, kamu harus bertobat karena Allah mau menghukum bumi ini. Bahkan orang mungkin mencibir ketika Nuh buat bahtera di atas bukit, di atas gunung, ya kan? Ini orang gila mungkin gitu ya. Tetapi yang Nuh lakukan, dia mempercayai bahwa firman Tuhan itu pasti nanti terjadi, saudara. Maka kita harus taat kepada firman, amin. Demikian juga ceritanya Lot, ya. Saudara tahu ceritanya Lot kan?
Ya Lot dia di lembah Yordan dekat Sodom dan Gomora. Ya Tuhan sudah melihat dosanya Sodom dan Gomora itu sudah tidak bisa diampuni mungkin ya. Disuruh bertobat tidak bisa. Abraham pun tawar menawar sama Tuhan. Kalau 50 Tuhan, ada yang orang benar di situ, aku tidak akan menghukum. Kemudian Abraham kemudian berkata lagi, kalau 45 Tuhan, aku tidak akan menghukum karena yang 45. Kalau 30 Tuhan, aku tidak akan menghukum dengan yang 30. Sampai akhirnya yang paling terakhir itu nanti, maaf ya Tuhan, sekali lagi aku bicara, kalau ada 10 orang bertobat, orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih menghukum? Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora karena yang 10 itu. Tetapi kenyataannya tidak didapat, saudara. Sampai Tuhan memutuskan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Dan di situ ada Lot. Alkitab menyebutkan Lot ini orang yang benar di tengah lingkungan yang tidak benar. Ketika malaikat Tuhan berfirman kepada Lot, dia malaikat Tuhan dalam rupa manusia laki-laki ya, ceritanya di dalam Kejadian pasal 19 itu ada 2 orang malaikat yang menginap di rumahnya Lot. Ya, kemudian orang-orang Sodom ini dia teriak-teriak, "Hei Lot, berikan 2 orang tamu itu untuk kami pakai mereka." Saudara tahu kami pakai mereka itu kami perkosa mereka. Jadi laki-laki di seluruh kota itu mengepung rumahnya Lot untuk memakai laki-laki, saudara. Ini kan sudah tidak karu-karuan, saudara. Laki-laki menginginkan laki-laki. Nah kita sekarang lagi viral ya, di Filipina ada berapa? 100 pasangan sesama jenis diberkati, ya kan? Filipina atau mana ya? Filipina ya. Bahkan salah satunya ada pendeta dengan pendeta, saudara, ini sudah gila, saudara. Kebenaran sudah tidak dianggap. Nah saudara, mari kita sebagai orang percaya, masihkah kita mempercayai firman? Ya kan, atau kita menganggap sepele firman? Ya, ketika firman disampaikan, apakah ini ya sudah biasa mendengarnya? Ya cuma begitulah, sudah biasa dengar dan tidak mempercayai, apakah begitu, saudara? Ya. Supaya kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, supaya kita tetap bisa mempertahankan hidup kita tetap benar di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak mendukung kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Harus memegang firman ini, mempercayai firman, meski ada tantangan, meski ada kesulitan, meski sepertinya kita tidak punya pengharapan, saudara. Banyak orang meninggalkan imannya karena doanya tidak dijawab. Banyak orang kemudian dia beralih atau pindah kepercayaan karena merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan, karena Tuhan tidak menolong. Nah ini memang tantangan kita, saudara. Tantangan kita sebagai umat Tuhan, umat percaya kepada Tuhan. Masihkah kita mempercayai firman ketika kita dihadapkan dengan pergumulan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan ketika kita dihadapkan ketika doa-doa kita mungkin belum dijawab Tuhan? Saudara ingat kisahnya Sadrah, Mesah, Abednego? Bagaimana dia diancam oleh Nebukadnezar. Kalau kamu tidak nyembah patung buatanku ini, kamu akan aku lemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan imannya tidak goyah, saudara. Dia jawab gini, seandainya Tuhanku mau tolong, dia pasti tolong. Tetapi seandainya Tuhanku tidak tolong pun, aku tidak akan nyembah patung buatan Tuhanku. Nah, ini iman yang luar biasa, saudara. Dia mempercayai firman, memegang teguh firman Tuhan. Jadi penderitaan, pergumulan kehidupan, masalah tidak menghalangi untuk kita percaya sama Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Amin. Firman penting, saudara.
Meyakini firman penting karena firman ini menjadi penuntun langkah hidup kita. Sama seperti zaman dulu ada kompas, sekarang ada Google Map ya, Google Map. Tapi kalau zaman dulu kan pakai kompas kita kemana mana. Penunjuk arah. Ya, Mazmur 119 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang menunjukkan arah kita. Langkahnya benar atau tidak. Itu firman, saudara. Maka kita harus meyakini firman, memegang teguh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-15 yang keempat berkata bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dalam kitab suci. Jadi saudara, semua yang ditulis itu menjadi pelajaran. Di dalam Alkitab banyak kisah bagaimana orang yang tidak punya pengharapan akhirnya diberi pengharapan oleh Tuhan. Itu kita perlu belajar, saudara. Bagaimana Abraham yang sudah disebutkan tidak punya anak akhirnya mendapatkan anak. Itu orang yang tidak punya pengharapan tetapi diberi pengharapan. Di dalam firman Tuhan ada kisah bagaimana orang yang menghadapi masalah dan kemudian ditolong Tuhan. Tetapi juga kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita punya, kita bisa belajar orang-orang yang fasik dihukum Tuhan, orang-orang yang tidak benar dihukum Tuhan. Kita bisa belajar dari situ. Maka apa yang ditulis dahulu itu menjadi pelajaran buat kita. Dan mari kita belajar sama-sama untuk meyakini firman Tuhan. Amin. Kita berpegang teguh pada firman. Kita perlu belajar kepada apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab ini, saudara. Firman-Nya itu ya dan amin. Makanya kita perlu hidup benar, saudara. Menjaga supaya hidup kita benar. Memang tidak mudah, saudara. Hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Wah, ini pergumulan ya. Disebut menderita kalau kita membaca dalam tadi ya, ayat yang ke-7 dan 8, coba bacakan 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan sampai dengan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi tidak mudah memang, saudara. Lot ini jiwanya tersiksa, saudara. Disebutkan terus-menerus menderita. Karena apa? Dia orang benar tapi hidupnya di lingkungan yang tidak benar. Jiwanya menderita, jiwanya tersiksa karena yang dia lihat kejahatan. Ya mungkin kita kan merasakan seperti itu juga, saudara. Waduh, aku nih mau bertahan hidup benar tapi lingkunganku kok begini ya. Mungkin jiwa kita tersiksa, saudara. Kalau aku mau tetap hidup benar, aku bisa dijauhi nih, aku bisa dikucilkan ini, ya kan? Tapi kita harus memiliki prinsip hidup benar. Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, kita harus bertahan. Amin. Tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, saudara. Meskipun mungkin tersiksa secara jiwa, secara perasaan mungkin kita tersiksa. Banyak tantangannya, banyak godaannya, ya kan? Dan mungkin sepertinya kita tidak kuat. Maka kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita ya, supaya kita tetap hidup benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, saudara. Artinya bukan berarti kita kalau hidup benar itu terus kemudian tidak pernah bersalah, bukan, saudara. Semua kita pernah berdosa, semua kita pernah bersalah. Tetapi yang penting adalah komitmen kita untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, amin. Itu hidup benar. Saya mau berkomitmen, pokoknya ini firman Tuhan kebenaran dan saya harus hidup sesuai dengan firman. Itu komitmen kita, saudara. Ya mungkin kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita berdosa, tetapi kembali bertobat, kembali hidup benar.
Karena kita masih daging, saudara. Kita harus menyadari itu. Nuh di dalam Kejadian pasal 6 itu juga disebut sebagai orang yang benar, orang yang tidak bercela. Jadi dia benar karena dia punya komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, punya komitmen untuk hidup sesuai dengan firman. Disebut juga dia bercela, artinya bahwa Nuh ini tidak tercemar dengan kebudayaan di luar itu. Dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti yang dilakukan oleh dunia. Tidak tercemar. Dan ini dibutuhkan integritas, dibutuhkan keberanian, ya kan? Dan yang penting kita harus minta pimpinan Roh Kudus, saudara. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan, kita pasti jatuh, saudara. Kita tidak kuat. Disebutkan juga bahwa Nuh ini selain benar, selain hidup tidak tercela, juga hidupnya itu bergaul dengan Tuhan. Ya, maka kita akan bisa bertahan, menjaga hidup kita tetap benar kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Menggambarkan satu hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi Nuh ini bukan hanya orang yang taat, tetapi juga orang yang menjalin relasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Artinya kita juga harus punya, namanya relasi pasti komunikasi ya saudara ya. Kalau kita berrelasi dengan seseorang, pasti kita komunikasinya juga baik, saudara. Ya, kita harus komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian-pujian penyembahan kita berrelasi dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia juga berjalan bersama dengan Tuhan. Hidupnya itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama, artinya itu jalannya searah. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya hidup kita itu searah. Langkah kita itu seirama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Artinya itu seirama. Kita harus menyesuaikan dengan langkahnya Tuhan, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kita. Tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan langkahnya Tuhan, dengan maunya Tuhan. Kita tidak lagi melangkah sesuai dengan langkahnya dunia, tetapi kita sudah berpindah sesuai dengan langkahnya Tuhan, itu seirama dengan Tuhan. Tidak lagi menuruti keinginan pribadi kita sendiri lagi, kita harus menuruti keinginannya Tuhan. Amin. Itu namanya melangkah bersama, melangkah berjalan dengan Tuhan. Jadi kita harus menjaga hidup kita benar kalau kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita mampu bertahan, saudara, asal kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, bahwa kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu adil. Amin. Ayat 9 dan 10. 2 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Jadi saudara, kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu adil. Orang-orang jahat, orang-orang fasik ini disimpan untuk hari penghakiman, firman Tuhan berkata. Pada saatnya nanti mereka pasti mendapatkan penghukuman. Ya kadang-kadang kan kita berpikir, saudara, kita ini sudah bertahan hidup benar, ikut Tuhan, sudah rajin ibadah gitu ya. Kok sepertinya yang di luar itu, yang hidupnya tidak benar itu lebih enak Tuhan.
mereka sepertinya kok lebih diberkati toh Tuhan. Padahal mereka tidak kenal Yesus. Sering kan kita bergumul seperti itu, saudara. Itu orang yang buat jahat itu kok malah itu hidupnya kok kayaknya enak-enak saja. Alkitab sudah menulis, saudara. Ya, di dalam Mazmur itu ya nanti kita mendapati Mazmur Asyaf. Ya, ada pergumulan Asyaf. Bagaimana dia merasa bahwa orang-orang di luar itu sepertinya kok malah enak, yang enggak kenal Tuhan itu. Bahkan Asap mengeluh sama Tuhan. Ini dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, itu orang-orang yang enggak kenal Tuhan, orang-orang fasik itu kok sepertinya kok gemuk dan tambun mereka. Sepertinya kok diberkati ya. Padahal aku ini yang setiap hari menyangkal diri memikul salib kok terus saya menderita, misalnya begini. Bahkan Asap berkata sampai begini, Asap ini sampai berkata, hampir saja aku nyaris tergelincir. Artinya apa? Hampir saja dia juga murtad. Senak nek ngono ora usah Tuhan-Tuhanan. Ya. Nah, dari sini kita mesti belajar bahwa Tuhan itu adil, saudara. Tuhan sudah menyiapkan satu rancangan yang baik untuk kita. Amin. Asal kita tetap bertahan dalam kebenaran. Amin. Tuhan itu sudah punya agendanya sendiri, sudah punya rancangannya sendiri. Kita itu hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan, gitu aja. Maka jangan meragukan keadilan Tuhan, saudara. Amin. Sudahlah, mereka yang jahat biarlah jahat. Kalau sepertinya diberkati ya biarkan aja. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu sudah menyimpan mereka untuk masa penghakiman, saudara. Amin. Nah, saudara, mari kita belajar terus untuk disempurnakan setiap hari. Mari kita terus belajar untuk kita makin serupa dengan Tuhan. Punyalah roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita mampu bertahan meskipun lingkungan kita mungkin tidak benar, teman-teman kita, pergaulan kita mungkin ya mereka masih seperti dunia, tetapi kita anak Tuhan harus berbeda. Amin. Berani berbeda, saudara. Perlu integritas dan keberanian. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu adil. Ya, meskipun sekarang mungkin sepertinya masih baik-baik saja, lihat nanti ketika Tuhan sudah menjatuhkan keputusannya, ya. Orang fasik dan orang benar akan dipisahkan Tuhan, saudara. Kita harus meyakini itu. Puji Tuhan, bila firman ini boleh menjadi kekuatan kita untuk kita terus bertahan di dalam kebenaran. Amin. Untuk kita terus kuat berpegang teguh dalam kebenaran, saudara. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang berjanji dan janjinya ya dan amin. Firman-Nya itu ya dan amin. Kita harus membuat komitmen bahwa ketika kita sudah mengiring Yesus selamanya, Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini, sekali Yesus tetap Yesus. Minta tolong dibantu. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali.
Silakan berdiri. Selamanya Yesus, Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kita naikkan pujian dari awal. Dalam segala keadaan, Biar di dalam segala keadaan kita, waktu ketika mungkin kita berlimpah, ketika kita mungkin dalam kekurangan, kita berkomitmen tetap Yesus bahwa Yesus saja yang memikat hati kita. hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesus, Kami mau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah di dalam setiap musim kehidupan kami, ketika kami kuat, ketika kami lemah, di setiap keadaan kami, ketika kami berlimpah maupun dalam kekurangan, kami tetap punya komitmen. Engkau saja yang kami pegang Tuhan. Engkau saja yang memikat hati kami. Sekali kami ikut Yesus, maka akan selamanya kami bersama dengan Yesus. Maka Tuhan mampukan setiap kami untuk kami hidup benar. Meskipun kami di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Buat kami berani untuk berbeda. Berikan kepada kami rasa takut akan Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami mampu terus untuk mengiring Tuhan selama-lamanya. Sepanjang kehidupan kami. Kami mau meyakini firman-Mu. Kami mau meyakini bahwa Engkau Allah yang adil. Kami meyakini bahwa Allah adalah Allah yang nanti akan membuat pemisahan antara orang yang fasik dan orang yang benar. Dan biarlah kami menjadi bagian orang yang benar, yang nanti akan dikumpulkan Tuhan
di dalam lumbung-Mu yang ada dalam surga Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan kami untuk kami hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami. Kami terus bertahan menjadi orang benar Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi teladan buat orang lain. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman ini boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Pengumuman saya sampaikan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa puasa, tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga. Jadwalnya itu tempatnya Ibu Markamah. Cuman saya lupa Saudara. Saya lupa belum konfirmasi Bu Markamah karena beberapa hari yang lalu saya sudah ke sana, saya minta nomor teleponnya tapi kok belum dikirim. Ya, saya tunggu-tunggu kok tidak dikirim nomor teleponnya gitu. Ya, jadi sementara ada komsel di mana nanti saya umumkan di grup ya Saudara ya. Saya nyusul di grup karena saya belum tahu kepastiannya seperti kalau di beliaunya nanti mau, maka kita nanti permata di sana. Kalau tidak mau di gereja Saudara ya, tidak apa-apa. Ya, jadi yang penting kita tetap bersekutu ya, dimanapun tempatnya kita bisa bersekutu ya, karena persekutuan itu punya kekuatan. Amin. Kemudian hari Jumat nanti ada Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu nanti ibadah muda remaja, silakan yang muda remaja bisa bergabung bertumbuh bersama. Dan kemudian hari Minggu kita ketemu kembali tempat ini untuk kita ada ibadah jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara kembali hadir untuk kita bersama-sama makin dibekali Tuhan, makin disempurnakan Tuhan. Amin. Jadi itu pengumuman ibadah kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga di sini untuk menjadi pertimbangan kita semua, Saudara. Bapak Ibu Saudara, sudah dengar ya, sudah dengar bahwa kita ini mau ganti bangku, kursi ya. Jadi sempat memang kita berpikir untuk ganti kursi yang besi ya, sempat kita tanya-tanya gitu yang kursi besi, tetapi ketika saya bertanya dengan beberapa orang termasuk kemarin ketika ada tamu dari Jakarta, kok responnya malah suka yang kayu jadi kemungkinan ya kita akan tetap pakai kayu, karena kalau cuma nanti mungkin kalau peremajaan kita mungkin yang penting adalah ukurannya sama begitu Saudara ya. Ukurannya sama, jadi mungkin nanti kita buat bersama sesuai dengan kapasitas kita, karena kita sudah sampai di luar Saudara. Kalau kita datang semua nanti ya mungkin ada 100 sekian orang kalau datang sekian, datang semua Saudara ya. Jadi kita perlu meremajakan bangku-bangku ini ya supaya nanti kita nyaman duduknya ya. Kalau ini kan kapasitasnya baru 3 atau 4 orang, nanti kita bikin 5 atau 6 orang per bangkunya jajar ke sana. Saya belum tanya budgetnya berapa ya, tetapi Saudara ketika saya mengumumkan ini bukan berarti kita harus dalam waktu dekat kita menyiapkan, itu bukan. Artinya kita juga harus menyiapkan dananya juga Saudara ya. Saya perlu umumkan kepada Saudara, kita ada dana di luar kas. Ada 10 juta Saudara ya, di luar kas ada 10 juta. Jadi nanti mungkin kalau bisa jangan sampai ngambil kas ya, kita berdoa mudah-mudahan nanti ada orang telepon saya lagi gitu ya Saudara, supaya kita disediakan Tuhan ya. Jadi sementara itu untuk kursi ya, untuk bangku kita bertahan dulu dengan pakai kayu. Cuma nanti kita coba beberapa orang mungkin perlu kita bicara lagi untuk bagaimana nanti mekanisme seperti apa begitu ya. Betul ya? Kalau pakai kayu setuju? Setuju ya? Setuju ya? Oke, pakai kayu ya supaya ya. Jadi kemarin waktu ada tamu dari Jakarta itu kan duduk di belakang tamunya. Duduk di belakang, saya suruh ke depan tidak mau, enak dipakai kayu Pak, ternyata gitu ya. Jadi ya rupanya memang saya juga tanya beberapa orang
responnya kalau pakai kayu masih lebih nyaman, saudara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara, masalah kotak persembahan, saudara. Jadi saya melihat ini kok Mbah Cari ini kasihan sekali, ya. Orang masuk ke sini gitu, ya dia sudah pakai ini masih maju kan, gimana gitu ya, kasihan ya. Jadi bagaimana, ini usulan saya, kalau kantong yang dua, yang kolektor dan gereja itu kita edarkan bersama saja, ya. Kita edarkan bersama supaya tidak usah maju, saudara. Jadi tapi gini ya, saudara, jangan ini menjadi satu kemudian konsep dalam pikiran kita harus masukkan semua dua-duanya, ya. Bapak Ibu saudara, yang penting hadir ke gereja, yang penting kita bersekutu, ya. Meskipun belum punya persembahan tidak masalah, amin, ya. Tidak usah sungkan, saudara. Kalau yang lain ngasih, ya serapa pun tidak ngasih, ya. Tidak usah pekewo. Kalau memang belum ada, Tuhan memang belum ada yang saya. Yang penting buat kebutuhan Bapak Ibu saudara dulu cukup, ya. Cukup, nanti pasti Tuhan ada berkat yang lain, saudara, ya. Ketika ini nanti diedarkan, yang memasukkan satu kantong saja boleh, ya. Yang memasukkan dua kantong juga lebih boleh. Kalau tidak pun dua-duanya juga tidak apa-apa, amin, ya. Jadi saudara, jangan dianggap ketika nanti kantong diedarkan itu narik duitnya saudara, ya. Jangan, ya. Jadi biarlah kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, amin, ya. Dengan hati yang bergembira, dengan sukacita. Jangan sampai dari rumah persembahan maneh, iki weh kurang kok sih persembahan weh, gitu ya. Jangan, ya saudara, ya. Jadi kalau Tuhan memberkati lebih boleh dikasih, kalau Tuhan memang belum kasih tidak usah ngasih, tidak apa-apa, saudara, ya. Jadi nanti mulai minggu depan kantong itu akan diedarkan bersama supaya tidak usah maju ke depan yang Mbah Cari ini, ya. Nanti dikasih itu. Kemudian saudara, yang lain, yang perpuluhan dan tatangan ini, saudara, secara konsep, ya, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, ketika kemah suci dan bait suci didirikan, ya, namanya kotak persembahan ini taruhnya di belakang, saudara. Makanya ada satu firman, ketika kamu datang ke bait Allah, ya, kamu harus membawa korban syukur. Lah ketika dia masuk ke bait Allah, dia nyemplungkan di situ. Nah, konsepnya yang benar seperti itu, saudara, ya. Jadi ide saya ini ditaruh di belakang, saudara. Jadi ketika ibu saudara, bapak ibu saudara dari rumah itu sudah berpikir nanti meh nyemplung nih apa enggak. Kalau meh nyemplung nih disiapke pakai amplop boleh, enggak pakai amplop juga boleh, gitu ya. Ketika masuk ke bait Allah, kasih korban syukurnya di situ boleh. Itu ada tatangan, ada perpuluhan. Ya, jadi mungkin saudara, saya menyadari bapak ibu saudara latar belakang gerejanya macam-macam, ya. Ada yang mungkin mengajarkan perpuluhan, ada yang tidak. Jadi saya tidak pernah menekankan harus perpuluhan, saudara, sesuai dengan pemahaman saudara masing-masing, ya. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kalau saudara memang ya pernah membaca tentang perpuluhan, harus perpuluhan, mau ngasih boleh, kalau tidak pun kasih di tatangan, saudara, ya. Jadi artinya ketika bapak ibu saudara datang ke gereja, jangan menjadi beban saya harus memberikan uang ke gereja, betul, ya. Dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dari rumah dipersiapkan, ya. Ketika kita datang sampai di halaman gereja, nanti ada dua kotak ini, yang mau ngasih silakan ngasih, yang tidak memberi juga tidak apa-apa. Nanti ketika kantong persembahan diedarkan ada dua kantong, yang mau berkatnya lebih boleh ngasih dua, yang punya yang lebih ngasih satu juga tidak apa-apa. Tidak ngasih pun juga tidak masalah, amin, ya. Itu yang mungkin saya perlu kita rubah nanti di ibadah-ibadah yang akan datang, saudara. Gitu ya. Jadi bisa diterima ya usulan ini, ya. Ya, si Tuhan dan berkati. Apalagi ya? Sudah, kemudian satu lagi, saudara. Jadi saya ini dari sinode ada wajib untuk menyerahkan data umat, ya, menyerahkan database umat, ya, yang digembalakan berapa, yang dewasa berapa, yang orang tua berapa, yang anak-anak berapa, ya. Jadi saudara, dengan ini
karena ini adalah kewajiban saya juga harus memberikan laporan kepada sinode, maka Bapak Ibu Saudara yang memang merasa sudah mantap bergereja di tempat ini, saya mohon untuk mengirimkan kepada saya foto KK. Ya, KK difoto aja, kirimkan ke saya, nanti saya masukkan ke komputer biar itu menjadi data saya dan saya laporkan ke atas. Jadi saya nanti bisa tahu yang anak-anak berapa, yang orang tua berapa, yang sudah saya lanjut berapa. Gitu ya. Itu nanti tolong ini direspon. Bapak Ibu yang sudah memang merasa pengen bertumbuh di tempat ini, ya pengen bersama-sama di tempat ini, bertumbuh bersama, kita melayani bersama di tempat ini, ya silahkan nanti kirimkan foto KK. Ya difoto aja HP, nanti kirimkan ke nomor saya, nomor istri saya boleh, atau siapapun ya nanti kalau yang dikenal ya ke saya atau istri saya, ya. Jadi itu yang nanti menjadi data untuk saya simpan, ya, dan sinode pun ketika minta data ini saya sudah siap, saudara. Ya hitungan saya mungkin ada 100 sekian, 105 sekian sama anak-anak, saudara. Tapi saya butuh pastinya gitu ya. Itu ya Bapak Ibu Saudara yang boleh saya sampaikan. Ini menjadi perhatian kita semua dan selanjutnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mohon Pak bangkit berdiri kembali, kita akan tutup dalam doa berkat. Pak John akan berdoa, nanti saya akan menutup dalam doa berkat. Haleluya. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang baik, begitu sangat baik. Kebaikan-Mu merupakan kebaikan kami, berjalan-Mu merupakan jalan kami, seperti kehendak-Mu kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengharapkan pimpinan, pertolongan, penyertaan, perlindungan, pengayoman daripada Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, supaya tidak jatuh dalam kesalahan, supaya tidak jatuh dalam pelanggaran, supaya berjalan menurut aturan dan tata tertib yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oh Tuhan, tolong Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, jangan masa bodoh terhadap kami, tetapi supaya Engkau memperhatikan kami dalam kehidupan kami ini, berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, supaya kami tidak melanggar firman-Mu, supaya berjalan menurut firman Allah dan hidup menurut firman Allah dan mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup yang dijanjikan Tuhan, menjadi milik kami, menjadi kepunyaan kami, menjadi keajaran kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaturkan doa. Setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami Tuhan, tiba saatnya kami mau pulang, dan kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang di hadapan-Mu, sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka yang datang dengan segala pergumulan Tuhan Engkau yang tolong, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang mengalami beban persoalan apapun Tuhan Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang bukan keturunan beri keturunan, mereka yang bukan pasang hidup beri pasang hidup, mereka yang bukan pekerjaan beri pekerjaan, mereka yang sekolah diberkati dalam sekolahnya, masa depan yang baik yang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap kami, dan kami percaya Engkau lah penolong kami, Engkau lah Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mereka yang karena kerepotan, karena suatu hal, Engkau juga menilik mereka Tuhan. Mereka yang dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Parti. Berdoa untuk Pak Dianto, berdoa untuk Pak Sukaria, berdoa untuk Bu Ana. Dalam pemulihan Tuhan kami percaya Engkau yang terus pulihkan mereka dengan sempurna. Pertolongan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa yang sudah selanjutnya berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan perlindungan penyertaan Tuhan.
Kami berdoa, yang punya usaha, Engkau berkati usahanya. Engkau akan terus membawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Bapa, kami berdoa, Engkau memberkati setiap rumah tangga, memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Engkau ada di dalam tengah-tengah mereka, menjadi Tuhan, menjadi Raja yang mengarahkan melengkap perjalanan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang berharap kepada Tuhan, Engkau juga menuntun langkah hidup kami untuk kami terus bertahan di dalam kebenaran, sehingga Tuhan kami pada waktunya nanti akan menerima upah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan keseluruhan, terimalah berkat-berkat yang terbaik. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, malah kita pulang dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkat daripada Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati engkau, Tuhan Yesus yang melindungi engkau, Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia, Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.